Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Segenap para kiai, para ulama, para tokoh, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Syarif Ahmad. Ini suara saya didengar ya? Ya, kedengaran ya. Oke. Ini supaya bisa kelihatan beberapa orang begitu, bagaimana caranya? Minimal mas moderatornya kelihatan. Oh gitu. Teman-teman pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Maroko yang sangat kami banggakan. Pertama-tama saya mohon maaf karena sangat terlambat kehadiran kami dari kesertaan kami akan acara yang diagendakan oleh teman-teman karena kebetulan malam ini di pondok kami sedang mengadakan apa istilahnya 7 harian paman kami, orang tua kami, guru kami, Simbah Yai Fuad Mun'in Jazuli yang pada hari Sabtu kemarin yang takilu hayyul qayyum. Yang penting semoga kehadiran kami walaupun sangat terlambat tetap bisa idkhalis surur datang semuanya saja. Saya sangat sangat bangga dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Simbah Yai Syarif Ahmad. Sebelumnya kami aturkan nyuwun doa pangestu Kiai bagi para masyayikh kita, wabil khusus masyayikh Ploso, keluarga besar Al-Falah Ploso, dan juga teman-teman yang pada ngaji di Ploso. Dan doakan moga-moga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula panjenengan dan keluarga juga seperti itu. Teman-teman semua yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Prinsip yang saya pahami dari dawuh-dawuh Kiai Syarif Ahmad tadi adalah bagaimana kita ini menjadi santri benar-benar harus one take, harus benar-benar menjadi santri yang tulen. Santri, kalau istilah orang tua kami adalah santri yang benar-benar ilmiah. Dalam setiap amaliyahnya harus ilmiah, dalam setiap langkahnya harus dilandasi dengan keilmuan yang mapan. Ya misalnya jangan ada lagi santri misalnya ditanya, dari mana? Saya baru hadir di Ploso, acara apa? Acara 7 harian, Yai Fuad. Kok ngadain acara semacam itu? Apa acara-acara semacam itu ada dalilnya? Kemudian kita jawab, ya yang penting para bapak-bapak kita dulu melakukan ini. Saya pikir sudah waktunya panjenengan sebagai santri untuk kemudian tegas mengatakan bahwasannya kita menemukan ini bukan hanya dari bapak-bapak kita, tapi salafun sholih juga melakukan ini. Misalnya kayak apa yang disampaikan Sayyidina Umar misalnya gitu.
as-sadaqah ba'da dafni sawabuha yabqa ila salasati ayyam. Ketika keluarga orang yang meninggal itu memberikan sesuatu kepada tetangga, handai taulan, muazzin dan lain sebagainya, ba'da dafni, setelah jenazah atau setelah almarhum dimakamkan, maka pahala sedekah itu akan bertahan sampai hari ketiga. Wa sadaqah fi salasati ayyam yabqa sawabuha ila sab'ati ayyam. Wa sadaqah yawmas sabi' yabqa sawabuha ila 25 wa min al-25 ila 40 ila akhirih. Minimal kita harus tampil sebagai orang yang bukan hanya sekedar anut grup, bukan hanya sekedar orang yang ikut-ikutan, tapi memang benar-benar orang yang memiliki pendalaman terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini. Dan pada akhirnya yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Yai Syarif Rahmat ya, sangat cukup. Dan memang ketika paman kami kapundhut, paman kami itu, saya sudah langsung pamit kepada salah satu teman di Maroko yang kebetulan kami kenal, itu pernah satu kelas dengan saya di pelosok dulu, Mas. Sebut sedikit Ali Ridho ya. Saya matur bahwasannya kayaknya saya tidak bisa hadir di acara itu, saya tidak bisa mengikuti acara itu karena kebetulan ketepatan dengan 7 harinya orang tua kami. Terus mereka mengatakan, "Nggih mboten napa-napa Gus, karena di situ sudah ada Kiai Syarif Rahmat." Saya bangga sekali, saya marah sekali. Karena menurut kami beliau sebagai kiai yang sangat mumpuni, manhajnya manhaj masyayikh kita, manhajnya adalah manhaj salaf, yang lebih mengagumkan lagi, beliau tetap dengan keklasikannya, padahal beliau berada di kota yang sangat besar. Ya kalau kami orang desa, kita ini cari sinyal aja kesulitan. Saya ini harus keluar untuk kemudian mendapatkan sinyal ini. Saya tidak bisa di dalam rumah. Kemudian tampilan kita sendeso ini wajar. Tapi kalau beliau pikirannya, langkahnya tetap salah, padahal posisi beliau berada di sana. Itu sangat luar biasa menurut kami. Kami sangat bangga. Semoga kiai-kiai kita seperti Kiai Syarif Rahmat ini terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya, diberi kemudahan dalam setiap perjuangan dan dakwahnya. Bagi teman-teman PCNU Maroko, sebetulnya kalau niku pengen banget itu malah sampean undang itu ke sana, bukan diajak webinar begini. Iya, karena ya prinsip kami hanya ikut mendoakan lah. Semoga perjalanan panjenengan meninggalkan rumah segitu jauhnya benar-benar mendapatkan manfaat, benar-benar barokah, dan benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, taharrab anil awtan fi talabil ulam wa safir fil asfari khamsu fawaid. Kita ini kalau mau sukses, kita ini kalau mau mencapai cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang agung, kita itu harus berani meninggalkan tanah kelahiran kita, meninggalkan rumah kita. Dan ternyata dalam perjalanan kita, dalam bepergian kita, ternyata ada banyak faedah. Imam Syafi'i mengatakan, salah satunya seingat saya, kita farujuham min lafisa bima'asyati wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Orang itu kalau pergi jauh, itu minimal harus mendapatkan 5 hal, atau paling enggak
Ada 5 hal yang bisa ia petik. Tafarruju hamin, waktisabu ma'isyati, wa ilmun wa adabun, wa suhbatu masjidi. Saman bisa pelestir ke sana, saman bisa jalan-jalan ke sana. Lah wong sekelas Ali Ridho bisa nyampe Maroko kan ya ampuh itu. Ampuh. Seingat saya dulu ketika di Ploso, dia meninggalkan Ploso ini pamitnya ke Sarang. Kok tahu-tahu kok nyampe Maroko? Saya juga agak kaget itu. Ya semoga perjalanannya penuh dengan kebahagiaan. Kemudian waktu Sabu Ma'isyati. Ya siapa tahu ketika jenengan semua berada di Maroko, selain panjenengan berkhidmah, khidmah ini penting. Apalagi saya ikut mendoakan betul. Jenengan selain mungkin di sana itu, entah itu sekolah, entah itu bekerja, atau apapun acara panjenengan di sana, semoga selalu terselip rasa khidmah dalam benak panjenengan. Sedikit mau cerita, termasuk yang paling saya sesali hari ini, ketika dipanggilnya paman kami Romo Kiai Fuad Mimin Jazuli adalah kami merasa khidmah kami kepada beliau masih sangat kurang. Saya ingat apa yang disampaikan oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Al-ilmu qad yustadrak wa la tustadrak al-hikmah. Mungkin ada beberapa mata pelajaran, ada beberapa kecakapan, keilmuan yang belum bisa kita capai. Itu bisa kita capai di kemudian hari, tapi kesempatan kita untuk berkhidmah itu jarang-jarang akan terulang kesempatannya. Makanya ketika jenengan-jenengan ini berada di sana, jenengan sekolah, jenengan megawe, kan tadi ada terusannya, wa ilmun wa adabun. Ada beberapa keilmuan yang bisa panjenengan petik ketika panjenengan berada di Maghrib sana, ketika panjenengan ada di Maroko sana. Kemudian ada budaya yang perlu panjenengan pelajari di sana. Panjenengan akan ketemu orang-orang hebat, wa suhbatu majidi. Gitu. Selain itu semua, ini harus benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai kemudian, ya kayak kita ini. Hari ini yang paling membuat kami itu nelongso kalau bahasa Jawanya, yang paling membuat kami ini benar-benar merasa kecil hati adalah, kok Mbah Yai sudah nggak ada dalam kondisi kami-kami yang muda-muda ini belum bisa berkhidmah dengan baik, belum bisa meladeni beliau, maremkan beliau dengan sebaik-baiknya. Termasuk kayak ngaji sekian jauhnya. Misalnya kayak dari Sumatera misalnya, ngaji ke Ploso, ke Lirboyo, ke Saran, ke Tegalrejo atau kemana. Kadang ada beberapa orang mengatakan, kenapa ngaji kok jauh-jauh? Ngaji kok di sini saja. Di sini ada kiai, di sini ada ustadz, di sini ada guru. Kenapa harus ke sana, Atau bahkan kayak panjenengan. Kenapa jauh-jauh ke Maroko? Kayak di Indonesia tidak ada kiai aja. Ya, saya ini sambil mengingat-ingat tausannya dawuh itu. Oh ya. Fa'inki fil asfari dhullun wa mihnatu. Waqad ulfaya fi waqtika bisyada'idi. Kalau ada orang mencibir kalian ketika kalian meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu misalnya, untuk menggapai cita-citamu, sudah jangan jauh-jauh dari rumah. Kamu nanti akan mengalami banyak kesulitan. Kamu nanti akan mengalami begini, begitu. Dawi Imam Syafi'i, famautul fata khayrun lahu min qiyamihi bidari hawanin baina washin wa hasib. Famautul fata khairun lahu min qiyamihi bidari hawanin baina washin wa hasib. Kalau kata Imam Syafi'i, tetap lebih baik kita harus pergi ngaji yang jauh, ngaji yang muktabar. Ya karena kadang-kadang kita berada di lokasi di mana guru-guru yang ada itu kayak tadi disampaikan oleh Mbah Yai Syarif Ahmad, ustadz-ustadz yang ada, pembimbing-pembimbing yang ada, itu secara keilmuan mungkin belum mapan. Dan yang mapan itu kebetulan jauh. Dia harus tetap pergi. Kalau tidak pergi, sama sekali nggak menarik. Bahkan didakwakan oleh Imam Syafi'i, famautul fata khairun lahu min qiyami. Kita sebagai pemuda, daripada kita tidak mendapatkan apa-apa terkait masalah keilmuan ini, kita lebih baik mati daripada kita hidup di antara baina wasin wa hasibi. Wasin itu apa ya wasin? Wasin itu seingat saya dalam kamus namanya namam. Insya Allah. Walau daripada kita hidup di antara
orang yang hanya suka bergosip, tetangga-tetangga yang suka bergosip, dan orang-orang yang hasut yang ada di sekitar kita. Mending jenengan jauh-jauh ke Maroko, so apa tak ada sing iso ngrasani. Sementing jangan gak sering-sering update status enggak menarik. Jauh lebih baik, waduh pisan, mulih-mulih memberikan hasil yang luar biasa, membuktikan diri keberhasilan panjenengan di hadapan banyak orang, daripada jenengan ngowah-ngowah, ngopah-ngopi di rumah nggak jelas. Itu bagus sekali. Insya Allah, sebagaimana yang saya janjikan kepada Mas Ali, saya tetap akan ikut, tapi ya tidak harus ngomong sebetulnya. Saya juga nggak tahu saya itu mau ngomong apa, karena memang sama sekali kami tidak tidak memiliki persiapan khusus terkait acara ini, karena memang pikiran kami beberapa hari ini hanya menyiapkan bagaimana acara-acara yang sudah digagas oleh Romo ya, Fuad Menjadi dulu, cita-cita besar beliau ini kemudian bisa kita teruskan, bisa kita jalankan. Sering saya mengatakan atau mengcitir apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, al ulama itu baguna mabagiyat dahar. Ulama, kiai, para guru-guru kita itu selamanya akan abadi. A'yanuhum mafkudah wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Mungkin beliau boleh meninggalkan kita, tapi asar beliau, taklim beliau, insya Allah akan selalu ada dalam benak kita, dan insya Allah akan selalu kita usahakan untuk terus untuk bisa kita teruskan. Kalau matur di awal tadi, mumpung saya ingat betapa pentingnya kita ini memiliki jiwa khidmah, betapa ampuhnya barokah daripada khidmah kita kepada para guru-guru kita. Saya ingat kitab karangannya Sayyid Abi Bakar Muhammad Syato, yakni Sayyid Abi Bakar putranya Sayyid Muhammad Syato. Seingat saya di sana dikatakan khidmatul fuqaha wal ulama wasufiyah afdal minan nawafil. Kesiapan kita untuk berkhidmah kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para guru-guru kita, itu jauh lebih istimewa daripada kita ini melakukan ibadah-ibadah sunnah. Li'annahu ibadatun wa i'anatun lil muslimin. Karena dengan khidmah kita, selain meningkatkan kualitas diri kita sendiri, ini adalah semacam ada pertolongan bagi kita, pertolongan dari kita bagi orang lain. Dengan beliau-beliau para kiai-kiai, para ulama-ulama terfasilitasi, kita ladeni, beliau nyaman, beliau tenang, kemudian beliau bisa mengajar kepada orang lain, memberikan keilmuannya kepada para santri. Oh, ini luar biasa. Dan jenengan juga seperti itu. Makanya saya doakan semoga jenengan semua ini benar-benar diakui sebagai santri para masyayikh, khususnya santri Simbah Yai Hasyim Asy'ari. Santri ini istimewa saestu. Mengingat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengatakan bahwasannya An-nas itu hanya ada dua. Orang itu dikategorikan manusia itu hanya ada dua. Satu itu alim wa muta'alim. Alim wa muta'alim. Wal baqi hamat. Seingat saya begitu. Di Ihya dikatakan seperti itu. Baru bisa dikatakan manusia seutuhnya itu ketika dia itu kalau enggak ulama, ya santri. Wal baqi hamat. Wal baqi hamat.
Al-hamaj itu kalau panjenengan lihat di syarah-syarah, hamaj itu ada yang mengartikan radalatun nas itu hamaj, artinya ya orang-orang apa ya orang-orang nggak muktabar itu hamaj. Tapi ada yang mengatakan hamaj itu adalah dzubab shahir yaskutu ala wujuhil ghanam wal hamir. Hanya sebuah lalat yang hinggap di apa namanya? Muka ghanam wal hamir, yang hinggap di muka kambing dan himar, itu hamaj. Jadi semua kabar tenan gini. Itu juga cocok dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak itu ketika ditanya, orang itu siapa? Maninnas ya Sayyidi. Orang itu siapa menurut panjenengan? Beliau mengatakan al-ulama. Al-ulama. Famanil muluk. Kalau raja sesungguhnya itu siapa? Beliau mengatakan az-zuhad. Raja sesungguhnya itu adalah orang-orang yang memiliki az-zahadah fi qulubihim. Orang yang memiliki zahadah di hatinya. Orang yang memiliki rasa zuhud di hatinya. Famanis safalah. Kalau orang-orang rendahan itu siapa? Beliau mengatakan alladzina ya'kuluna dunya bid-din. Orang rendahan itu adalah orang yang menjual agamanya. Menjual agamanya. Memang dari dulu itu agama itu mudah dijual. Dan jualan paling laku jual itu ya memang agama. Jadi jangan sampai kemudian ada santri-santri, ada teman-teman Nahdliyin, kemudian termakan obrolan agama. Pokoknya dalam situasi apapun, jangan panjenengan pernah meninggalkan ulama, jangan panjenengan pernah meninggalkan kitab-kitab kutubis sofa itu. Jangan, kayak tadi disampaikan oleh Kiai Syarif Ahmad. Betapa sudah enaknya kita sebagai para santri ulama-ulama itu, tinggal kita ini matwa'ah, tinggal kita ini muzakarah, tinggal kita ini melihat, membaca, mengkaji, dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali kemudian kita ini termakan bujuk rayuan siapapun untuk meninggalkan yang namanya kitab, yang namanya ulama itu.